Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 12 November 2022. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santo Yosafat yang dipenuhi dengan Roh-Mu, menyerahkan nyawa bagi domba-domba-Mu. Semoga berkat doa dan pengantaraannya, kami juga dikuatkan oleh Roh yang sama, agar kami tidak takut menjadi saksi iman bagi saudara-saudara kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir, diambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, janda yang selalu datang kepada hakim dalam bacaan Injil, sebagaimana telah diperdengarkan kepada kita pada hari ini, menggambarkan seorang yang tidak pernah kenal lelah dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Perjuangan yang dilakukannya tidak sia-sia
dan kesetiaannya untuk terus meyakinkan hakim itu membuahkan hasil. Dari kisah itu, pesan Yesus kepada kita sangat jelas, yaitu bahwa kebaikan Allah jauh di atas hakim. Jika hakim yang tidak baik itu, yang tidak mengenal Allah dan tidak menghormati siapapun, mau memenuhi permintaan ibu janda tersebut, apalagi Allah yang selalu mengasihi, sabar, dan mengawal hidup manusia, pasti akan memenuhi permintaan umatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu setiap kali kita berdoa, di samping bersyukur, kita juga memanjatkan berbagai permohonan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada doa yang Tuhan kabulkan dalam waktu yang cepat, tetapi ada juga yang lama. Sebagai orang beriman, kita perlu menyadari bahwa kita tidak bisa mengatur Tuhan kapan Tuhan harus mengabulkan doa kita. Tetapi kita diajak untuk berpasrah dan percaya dengan terus-menerus berdoa tanpa henti, seperti yang dilakukan oleh janda tersebut. Tuhan juga akan melihat seberapa besar iman dan kepercayaan kita kepadanya, serta usaha-usaha apa yang telah kita lakukan untuk berjuang mendapatkan apa yang kita minta tersebut. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian doa merupakan nafas dari kehidupan kita sebagai orang beriman, dan doa itu merupakan alat komunikasi untuk menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Bayangkanlah kalau kita rindu dengan anggota keluarga kita yang jauh. Kita ingin menyampaikan pesan kepada sesama dan lain-lain. Maka kita menggunakan sarana alat komunikasi. Sarana alat komunikasi yang kita bisa pakai itu sekarang kita kenal dengan handphone. Nah, demikian pula halnya dalam hidup beriman sebagai orang-orang Katolik. Sarana komunikasi yang kita bisa pakai untuk menjalin hubungan dengan Allah secara lebih intim dan mesra adalah dengan yang namanya doa itu. Karena doa itu adalah komunikasi pribadi antara Allah dan umatnya. Si pendoa bersimpu di depan kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Dan doa yang baik dan benar adalah doa yang terus-menerus kita panjatkan dan selalu mengharapkan agar hanya kehendak Allah sajalah yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita memohonkan supaya hanya kehendak Allah yang terjadi dalam seluruh kehidupan kita, maka yakin dan percayalah, entah lambat atau cepat, pasti doa kita itu akan terkabulkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tak usahlah membayangkan yang muluk-muluk bagaimana Tuhan itu mengabulkan doa. Tapi yang pasti, Tuhan pasti mengabulkan setiap doa, sejauh doa itu sesuai dengan kehendak Allah dan demi keselamatan umatnya. Bayangkan saja, sejauh yang kita tahu bahwa sudah lama, sekian waktu lamanya, sekian tahun lamanya, umat paroki Argapura mendambakan sebuah rumah tempat berbakti
yang lebih layak dan representatif. Kerinduan umat itu sudah lama dirindukan, berjuang dengan berbagai macam cara. Akhirnya, berkat kedalaman iman dari umat yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, pelan tapi pasti, Allah akhirnya mengabulkan keinginan umat itu yang dipanjatkan dengan tulus hati. Dengan berjalan bersama, kompak bersama, mengandalkan Tuhan, maka umat akhirnya bisa menikmati sebuah tempat untuk berbakti kepada Tuhan yang lebih baik. Maka berhasilnya umat membangun sebuah tempat untuk berbakti bersama kepada Tuhan, bukan karena kemampuan umat yang hebat, bukan karena kemampuan panitia yang luar biasa, bukan juga karena kemampuan dewan paroki, atau bukan karena kemampuan dari sang pastor paroki, tapi itu semua adalah karena kekuatan Tuhan yang bekerja dalam semua orang yang terlibat dalam proses pengadaan rumah ibadat itu. Dengan Tuhan yang hadir bekerja dengan tuntunan Roh Kudus-Nya, akhirnya kita bisa mewujudkan apa yang dicita-citakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, oleh karena itu, sebagai orang-orang beriman, jangan pernah ragu dan bimbang, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sesuai dengan kata-kata Yesus sendiri, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh beriman. Maka dengan doa yang penuh iman, Allah akan mampu mengubah segala-galanya. Maju terus sebagai orang-orang beriman yang tekun berdoa. Mudah-mudahan seluruh hidup kita semakin dikuasai dan dikendalikan oleh kehendak Allah. Dan dengan demikian, dunia semakin hidup dalam damai sejahtera. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.